Dengan baik. Oke, Silakan Aurel. oke. Jadi pertama terimalah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tata ruang Zurich. Jadi, Zurich itu adalah kota terbesar di Swiss dan ibu kota dari Kanton Zurich. Kota ini dihuni oleh 402.762 jiwa pada 2017. Zurich adalah pusat perdagangan di Swiss dan menjadi salah satu kota yang sangat penting di dunia bersama Jenewa. Karena di Zurich itu kayak pusat perbankan dunia gitu. Nama Romawi untuk kota ini adalah Turicum, sedangkan dalam bahasa Jerman, Zurich dikenal sebagai Zuri. Nah, ini sejarahnya. Kota terbesar Swiss, yaitu Zurich, dikenal sebagai pusat perbankan dunia dan salah satu kota metropolis yang berperan penting pada perkembangan industri dunia. Penghuni pertama wilayah Zurich diketahui berasal dari manusia prasejarah yang hidup puluhan ribu tahun yang lalu. Mereka adalah orang-orang nomaden yang membangun pemukiman di wilayah tepi danau Zurich. Peradaban terus berkembang hingga membentuk suku bangsa baru yaitu Helvetii Celtic. Mereka bertahan cukup lama di wilayah Zurich sebelum dikuasai oleh orang-orang Romawi yang datang ke Zurich. Bangsa Romawi membangun kebudayaan mereka di Zurich dan mempertahankannya sampai akhirnya runtuh. Lalu, Zurich dikuasai oleh orang-orang Alamani yang hanya mampu mempertahankan Zurich dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, giliran kaum Frank yang berkuasa di Zurich dan membangun kota itu menjadi pemukiman keluarga kerajaan. Pada 1218, karena berada di letak yang sangat strategis, Zurich menjadi kota yang bebas bagi rute perdagangan Eropa yang dilalui oleh para pedagang dari penjuru dunia. Pada awal abad ke-16, reformasi Protestan Swiss lahir di kota Zurich. Huldrych Zwingli menjadi tokoh penggerak terjadinya reformasi itu berkat khotbah-khotbahnya yang liberal yang banyak mencela kebijakan di sana. Ia pun mendesak agar Uskup Konstance mengizinkan para pendetanya untuk menikah. Museum Nasional Swiss akan memberikan gambaran jelas mengenai sejarah perjalanan di negara Zurich. Dengan kondisi ekonomi, geografi, dan tentunya fasilitas yang ada, Zurich dinobatkan menjadi kota dengan kualitas hidup terbaik di dunia tahun 2006 dan 2007. Di antara para traveler, Zurich itu terkenal akan kebersihan dan keindahannya. Tata ruang Zurich mendapat peringkat yang baik berkat kerjasama antara pemerintah dan penduduknya juga. Kalau nggak salah kemarin saya cari, itu sekarang peringkat ketujuh. Penduduk Zurich lebih banyak menggunakan transportasi umum, sepeda, dan lain-lain. Zurich adalah pelopor kota yang akan menjadi pengguna listrik berdaya 2000 watt per kapita pada 2050. Untuk itu, pengelola kotanya sudah berkomitmen untuk berinvestasi pada penggunaan energi terbarukan dan pengembangan gedung hijau, serta mengunggah kepedulian masyarakat dengan mengadakan acara Hari Lingkungan setiap tahunnya dan The Zurich Multi-Mobile Action Day. Warganya mempunyai kualitas hidup yang tinggi, terutama pada peringkat kesehatan karena udaranya di sana bersih. Nah, ini kelebihan Zurich. Jadi, yang pertama itu standar hidup berkualitas tinggi. Zurich menempati peringkat keempat di seluruh dunia untuk kualitas hidup, terutama di layanan kesehatan, akomodasi, dan kualitas koneksinya. Yang kedua, gajinya besar. Salah satu keuntungan utama dari tinggal dan bekerja di Zurich adalah gaji yang tinggi, yang juga dapat mencakup subsidi seperti layanan kesehatan ataupun kegiatan rekreasi. Yang ketiga, lingkungan internasional. Sekitar 31% penduduk di Zurich itu bukan orang Swiss asli. Banyak orang-orang dari negara lain kayak Jerman, Italia, Spanyol, Austria, dan lain-lain. Terus yang keempat, transportasi umum yang efisien.
Di Zurich itu terdiri dari jaringan kereta api, bus, kapal, tram gitu-gitu, pokoknya banyak. Nah, itu tuh kayak high quality gitu, tapi mahal. Nah, terus selanjutnya, sistem perawatan kesehatan yang berharga. Standar perawatan kesehatan di Swiss itu tinggi. Klinik dan rumah sakit Zurich menawarkan akses ke berbagai layanan medis modern yang membuat sebagian besar pasiennya itu puas. Terus selanjutnya kemampuan bahasa Inggrisnya. Meskipun bahasa resmi Zurich itu Jerman, cuman sebagian penduduknya itu bisa berbahasa Inggris. Terus tingkat kejahatan yang rendah. Zurich memiliki tingkat kejahatan yang benar-benar rendah dan menduduki peringkat kelima sebagai kota teraman di dunia. Jadi mau jalan siang, malam, subuh di sana itu aman-aman aja. Nah, ini kekurangannya. Yang pertama itu biaya hidupnya tinggi. Jadi kalau misalkan kita punya asuransi kesehatan, preminya itu 8% dari penghasilan kita. Terus transportasi umumnya mahal. Kayak misalkan harga tram itu kan kayak perginya harus pakai kartu gitu. Itu paling murah 200 300 ribuan dan paling mahal bisa 800 900 ribu. Yang kedua, pasar real estate yang kompetitif. Jadi kalau misalnya kita mau nyewa apartemen itu bisa rumit soalnya pasokan akomodasinya kurang. Terus biasanya yang punya rumah, apartemen atau lain-lain itu mereka bisa milih orang gitu siapa yang mau nyewa di mereka. Terus yang selanjutnya, toko tutup pada hari Minggu, kecuali toko yang ada di stasiun kereta api. Nah, yang keempat, dokumennya itu masih banyak yang berbahasa Jerman, karena meskipun mereka bisa bahasa Inggris, tapi kan bahasa ibunya itu Jerman. Jadi kebanyakan dokumennya juga masih bahasa Jerman. Nah, ini pengaruh terhadap kehidupan. Karena cuaca di Zurich masih bagus, jadi banyak olahraga luar ruangan kayak hiking, sepeda gunung, terus lancar angin. Terus ada kano, ada ski. Terus budaya dan wisata. Nah, sebagai kota budaya, Zurich itu memiliki lebih dari 50 museum, 27 perpustakaan, dan lebih dari 100 galeri seni, serta institusi budaya seperti gedung opera, teater, dan pusat konser yang menghasilkan karya seni baik klasik maupun modern. Nah, ini contohnya yang ada Sungai Limat sama Zurich Opera House. Nah, ini gambaran Zurich kayak apa. Tapi nanti ada lebih lengkap di videonya. Pak, ini videonya saya pisah ya. Terus ini quotes-nya, alam memiliki kekuatan untuk menyembuhkan karena itu adalah tempat kita berasal. Itu adalah tempat kita berada dan itu milik kita sebagai bagian penting dari kesehatan kita dan kelangsungan hidup kita. Jadi kita harus jaga alam dengan baik. Oke, itu adalah presentasi dari Aurel ya. Kita sudah jalan-jalan ke mana kota Zurich ya, yang ada di Swiss ya. Oke, mungkin di sini ada dari teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan ya. Oke, di sini ada Manuel Vansa. Nggak menerima, Pak, nggak menerima. Oke, silakan Vansa. Apa Sasa dulu ya? Sasa dulu deh. Yuk. Ya, Tunggu. Apa-apa. Oke, Sasa nih. Saya tambahkan dulu poinnya 2. Satu aja, Pak, kalau Sasa. kenapa gitu? Sasa tuh termasuk yang banyak bertanya loh di sini loh ya. Kayak Maaf, oke. Oke, Sasa. Bagaimana cara Zurich membuat kotanya atau bagaimana cara Zurich mengatur keamanannya sehingga disebutnya Zurich sebagai kota teraman di dunia? Oke, kumpulin dulu aja, Pak. ya kumpulin dulu aja. Ya, biar saya Dulu bisa ya. nyari juga. Oke, tadi Vansa ingin bertanya. Silakan Vansa. Eh,
Menurut Aurel. Ketawa lagi. Menurut pandangan Aurel, Zurich itu kota tata ruang yang gimana sih? Tapi ini menurut pandangan sendiri. Terus Zurich itu kan kalau misalkan yang dilihat dari video itu Zurich tata ruangnya kan rapi banget kan. Itu tata ruang yang keberapa di dunia? Tadi udah ketujuh. Tadi Pansa udah nggak itu. kreatif banget. Udah Iya. Pansa tadi loh. Tadi nggak udah dengerin disebut loh. itu ketujuh. Oh, Kalau ketujuh. buat sekarang. Terus kalau misal menurut Aurel, tata ruang ini tapi menurut pandangan Aurel sendiri. Iya. Kenapa? Tata ruangnya gimana gitu loh? Kalau menurut saya sejujurnya, kalau yang saya lihat dari video, biasa aja gitu loh, nggak rapi banget, tapi nggak jelek-jelek banget juga. Dan setidaknya dibanding di Indonesia ya, mungkin masih lebih kelihatan banyak ijo-ijonya, banyak airnya gitu loh. Itu, ya, lanjut. Makasih Aurel. Iya, makasih. Sama-sama. Oke, di sini ada Shirley sama Arlin nih ingin bertanya juga. Aduh, nggak usah diterima, Pak. Saya menolak. Ayo, Udah, lanjut, siapa dulu lanjut. tadi Shirley? Jadi saya mau nanya, kan tadi Aurel udah jelasin di PPT-nya tentang kelebihan sama kekurangan di Zurich itu. Tapi kan yang kayak diminta itu kelebihan dari tata ruangnya atau kekurangan dari tata ruangnya. Nah, kalau ini sih menurut saya ya, dari yang tadi disampaikan oleh Aurel, saya menangkapnya itu bukan sebagai kelebihan atau kekurangan dari tata ruang Zurich, tapi kayak lebih ke kelebihan atau kekurangan dari si kota itu, bukan dari tata ruang kotanya. Iya, memang. Tunggu ya, maaf motong. Memang karena udah dicari literally sampai pakai bahasa Inggris segala macam, cuman nggak ada kalau buat kelebihan kekurangan tata ruangnya itu sendiri. Jadi biar tetap ada isinya, pakainya keseluruhan. Ya, lanjut. Maaf. Kalau gitu, apa kelebihan atau kekurangan menurut Aurel dari tata ruang kota Zurich itu? Menurut Aurel aja. Oke, itu Lanjutin aja. Arlin dulu. Oke, berarti tampung dulu ya. Sekarang Arlin apa yang ingin ditanyakan? Halo Arlin? Ya, dia nge-freeze. Ya, Arlin. Atau anak cowoknya mana nih? Saya pengen anak cowoknya juga bertanya dong. Theo, Fernando, Raja, Jamie Hansen mana nih? Kalau Hansen nggak bisa bersuara ya bisa diketik di kolom chat apa pertanyaannya gitu. Kayak nggak nge-fresh di Arlin. Arlin kemana nih? Masih ada itu. Pak, itu yang Hansen nanya beneran boleh? Ya boleh nggak apa-apa lah. Tuh, saya Astaga. tambahin tuh. Ben, Ya lu nggak apa-apa nanya. mungkin ya jadi pengetahuan baru juga buat kita karena saya juga kurang tahu juga nih ya. Kan khas. Zurich. Tadi kan di kekurangannya kota Zurich ada itu kan ini cara tulis nggak sih terlain? Oh, kan tadi kekurangannya ada yang katanya toko-toko cuma buka toko-toko semua tutup pada hari Minggu kan. Itu ada kejadian apa atau peraturan apa yang bisa jadiin kenapa tutup Minggu dulu? Hari Minggu tutup. Oke, wait. Tunggu ya guys. Saya ketemu punya Arlin duluan. Yuk dong. Jadi jawab punya Arlin duluan ya. Oke. Jadi, siap. kalau misalkan hari Minggu, itu kan hari libur. Yes. Itu kan memang hari kumpul sama keluarga kan, kayak yang Pak Asep bilang tadi. Karena benar-benar gak ada orang yang kerja sama sekali. Nah, orang-orang yang tinggal di Swiss itu cenderung tertutup. Mereka itu gak suka berisik, gak suka ribut, gak suka rame gitu. Jadinya, toko-toko di Zurich itu hari Minggu tutup gitu biar kayak gak rame gitu, biar mereka bisa menikmati hari sama keluarga-keluarganya mereka. Itu kalau dari dia. Nice. Oke. Nice. Siapa lagi ya tadi?
Oh, Shirley dulu deh. Ini menurut saya sendiri ya. Kalau menurut saya sendiri, kekurangan tata ruangnya, saya nggak suka sama itu. Tramnya tuh kayak di mana-mana gitu loh. Jadi, saya kemarin cari ada tergiwat gitu. Dia tuh bilang, kalau di Zurich itu kayak baru jalan berapa meter atau berapa kilometer, itu bisa ketemu tram lagi, ketemu rel-rel lagi, itu kan jadi kayak agak berantakan. Nah, kalau kelebihannya, menurut saya, mereka jago, mereka bisa, apa ya, kayak mempertahankan kotanya itu tetap bersih, tetap rapi, gitu loh, kayak danau-danaunya, sungai-sungainya itu tetap bersih, nggak kotor, nggak ada limbah-limbah segala macam. Itu. Oke. Tunggu. Thank you. Oh iya, thank you Lin. Terus Hansen, makanan khas Zurich itu ada rata-rata keju sih, dan namanya susah-susah. Ada keju fondue, ada rosti, raclette, Zurchergasnetzetles, Bircher Musli, Zurcher Einthof, dan lain-lain. Oke, dan lain-lain. Oh. Terus kalau yang supermarket, saya nyarinya itu namanya Zurich juga. Tuh. Oke, selesai ya, San. Thank you.